Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat salah satu kue lebaran yang legendaris banget. Bukan, ini bukan kue semprit atau butter cookies, tapi ini adalah sagu keju. Ya, ini adalah salah satu kue legendaris yang pas dulu ketika aku masih jualan jadi salah satu kue yang paling favorit. Sekali buka PO ini bisa tembus ratusan toples loh. Gak heran karena ini rasanya enak banget, super wangi, renyah, dan lumer di mulut. Dan untuk cara buatnya sendiri juga gampang banget, bahkan kamu nggak perlu pakai mixer loh. Yang paling penting pas nyepuitnya ini gampang, nggak bleber, pokoknya sat-sat banget cara buatnya. Selain itu, di sini aku juga akan membagi beberapa tips yang mungkin bisa membantu kamu untuk menghasilkan sagu keju yang maksimal dari segi tampilan dan rasanya. Jadi, cus kita buat. Pertama, di sini kita akan sangrai dulu tepungnya. Aku pakai 400 gram sagu tani yang disangrai barengan dengan 3-4 lembar daun pandan. Oh ya, sagu keju sendiri seharusnya terbuat dari tepung sagu dari pohon sagu. Tapi karena di daerahku susah didapat, dan kalau ada pun harganya tuh mahal banget, jadi bisa banget diganti dengan tepung sagu tani atau tepung tapioka yang berkualitas tinggi. Nah, biar renyah maksimal, sangrai terlebih dahulu tepungnya sebelum digunakan. Cukup dengan api sedang cenderung kecil hingga tepungnya terasa lebih ringan dan daun pandannya mengering kayak gini. Oh ya, fungsi daun pandannya ini juga bisa membuat tepungnya jadi makin wangi ya. Nah, tepung sagunya kita dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan untuk sagu kejunya. Di sini aku pakai salted butter sebanyak 200 gram, lalu tambahkan 120 gram gula halus. Selain menggunakan butter, teman-teman juga bisa menggunakan margarin atau dimix antara keduanya. Ini bisa disesuaikan dengan selera dan juga budget ya. Nah, untuk butter dan gulanya, cukup kita aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan lembut. Kalau teman-teman ingin menggunakan mixer, gunakan kecepatan rendah dan jangan memixer hingga mengembang dan pucat warna menteganya. Ini akan membuat sagu kejunya jadi meleber. Nah, setelah tadi kita masukkan telur, aduk sampai tercampur rata, setelah itu baru kita masukkan santannya. Di sini aku menggunakan 65 ml santan instan. Aduk rata semuanya sampai tercampur rata dan lembut. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Selanjutnya baru kita masukkan bahan berikutnya yaitu 20 gram susu bubuk dan 130 gram keju cheddar parut. Ini keju cheddarnya sudah aku diamkan di dalam kulkas selama semalaman agar lebih kering, jadinya nanti kue kita makin renyah. Kalau mau lebih renyah lagi, lebih wangi dan lebih enak, teman-teman bisa menggunakan keju tua ya. Misalnya keju edam atau keju parmesan. Nah, setelah tercampur rata semua seperti ini, baru kita masukkan tepung sagu yang sudah disangrai. Pastikan tepung sagunya sudah benar-benar dingin. Untuk gramasi tepungnya sendiri ini sudah berkurang ya. Tadi sempat aku timbang untuk gramasinya sekitar 360 sampai 370 gram. Ini bergantung banget dengan kandungan air dari tepungnya. Untuk perbedaan sedikit ini nggak masalah ya teman-teman. Yang penting ketika kita mau mengsangkrainya tadi, sudah kita timbang pas di 400 gram. Nah, untuk tepung sagunya sendiri, ini aku masukkan secara bertahap sambil diaduk semuanya menggunakan spatula hingga tercampur rata seperti ini. Nah, untuk konsistensi dari adonannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi konsistensinya itu lengket dan lembut seperti ini. Untuk spuitnya sendiri, pilih spuit dengan bolongan yang cukup besar dan dengan kembang yang tidak terlalu rapat. Selain itu, plastik segitiganya juga aku double, jadi nggak bakalan bocor ataupun jebol. Nah, setelah dikasih topping keju parut, selanjutnya bisa kita panggang di suhu dan waktu yang udah kutulis ini. Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan ya teman-teman. Panaskan selama 10-15 menit, lalu aku gunakan api atas bawah untuk memanggangnya agar suhunya lebih merata. Saranku gunakan suhu yang rendah dengan waktu yang cukup lama sampai terlihat si sagu kejunya itu keemasan, baru bisa kita keluarkan dari ovennya. Waktu dan suhu memanggang sagu keju sendiri ini pengaruh banget dengan teksturnya ya teman-teman. Semakin kering bagian dalamnya akan semakin terasa renyah. Tentunya teman-teman juga harus hati-hati, jangan sampai overcook atau gosong. Nanti sagu kejunya malah terasa pahit. Dan ini dia sagu keju kita. Setelah dingin baru kita bisa masukkan ke dalam toples. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sagu kejunya matang sempurna, bagian atas maupun bawahnya itu aman gak gosong, bentuknya juga cantik gak meleber, dan karena kita masak dengan sempurna, teksturnya pun renyah serta lumer di mulut. Di sini teman-teman juga bisa lihat serpihan keju di bagian dalamnya, itu sudah berwarna kuning kecoklatan. Itu tanda kalau bagian dalamnya sudah matang merata ya. Nah, biar tahan lama, teman-teman bisa simpan di dalam toples tertutup. Selain itu, ini juga untuk menjaga kerenyahannya. Gimana? Gampang kan? Yuk buat juga di rumah.